Saya Tuti memandu kajian Sahabat Surga ini bersama ibu-ibu sampai jam 17.30 insya Allah ya Ustaz. Untuk menambah keberkahan pertemuan ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Susi, alhamdulillah membersamai juga Ustadz yang terus merekam dalam YouTube-nya, insya Allah. Mudah-mudahan Bu Dokter Susi sehat berkah selalu, Bu Dokter. Amin. Selanjutnya mungkin dilanjutkan dengan tilawah yang insya Allah akan disampaikan oleh Teh Fida, akan menyampaikan surat Al-Fat ayat 28. Kalau Teh Fida, mangga dipersilakan. Atur nuhun Bu Tuti. Sami Teh, mangga Teh. Izinnya sadayana bade bacakeun Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakillah khair Teh Fida atas tilawah yang disampaikan. Mudah-mudahan dengan disampaikannya tilawah tadi menambah keberkahan pertemuan kita kali ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pengawasan ini akan disampaikan oleh Ustadz Dedi yang mohon diperhatikan juga saat Ustadz menyampaikan materi, mohon untuk menertibkan mikrofonnya. Apabila nanti Ustadz meminta untuk berinteraksi, mungkin dipersilahkan. Setelah penyampaian materi, nanti ada sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk Ustadz Dedi, mangga dipersilahkan Pak Ustadz. Baik, hatur nuhun Bu Tuti. Jazakillah Teh Fida yang memulai di pertemuan Sahabat Surga sore hari dengan tilawah. Semoga menjadi pemberkah, insyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Alhamdulillahilladzi anjala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Sahabat surga yang semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah berkahi. Jazakillah Bu Tuti yang memandu di pertemuan Sahabat Surga sore hari ini. Juga Teh Fida yang memulai pertemuan Sahabat Surga dengan tilawah. Semoga menjadi pemberkah di pertemuan keluarga besar Sahabat Surga sore hari ini, juga terkhusus pada Bapak Ketua kita Sahabat Surga Dr. Wedi yang saat ini sedang di perjalanan ya dari Tasik ke Bandung. Semoga fi amanillah, semoga senantiasa dalam pengawasan, perlindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Juga ada Prof Endah, guru kita semua. Semoga Prof senantiasa dalam kesehatan
kesehatan, kebaikan, keberkahan. Juga Ibu Dr. Susi yang senantiasa istiqomah terus mencatat setiap kajian-kajian keilmuan kita setiap pekan. Juga ada Bunda Yanti, alhamdulillah. Ada Teh Hani juga, kita kemarin baru pulang dari Tasik, Teh Hani ya. Selamat. Ya, mudah-mudahan sehat selalu. Teh Hani juga ada Umi Lela, ada Ibu Elvi, alhamdulillah juga hadir bersama, dan Ibu Bapak yang saya tidak bisa sebut satu persatu di Sahabat Surga ini karena keterbatasan keterbatasan apa namanya ya, di HP saya beberapa nama yang muncul, tetapi semuanya semoga dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan insyaallah. Juga ada Bunda Marlina juga alhamdulillah ya. Mudah-mudahan sehat selalu senantiasa Bunda Marlina alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, ada Umi Lela juga alhamdulillah. Ustadz Eko juga yang senantiasa Masya Allah ya setiap hari terus memberikan ilmu kepada kita di grup WA Sahabat Surga. Bapak dan Ibu yang belum masuk nomor HP-nya ke grup WA Sahabat Surga, mangga silakan dituliskan di message ya nomor HP-nya biar nanti kita masukkan ke grup WA Sahabat Surga agar setiap hari kita bisa silaturahim, bisa tegur sapa dalam bingkai ukhuwah, juga kita bisa tawassul bil haq, tawassul bis sabr. Mangga Ibu dan Bapak yang nomor HP-nya belum terdaftar di WEG atau WAG di WA grup Sahabat Surga, mangga silakan mencantumkan nomor HP-nya. Kalau nomor rekening tidak usah ya sekali. Alhamdulillah. Nah, ini ada Teh Hanifah juga ya masuk nomornya. Insya Allah nanti Bu Dokter Susi atau Dokter Bu Tuti nanti akan memasukkan ya nomor-nomor jamaah ke grup WA Sahabat Surga. Kita punya tagline bersama Dokter Wedi. Insya Allah mudah-mudahan grup WA MT Sahabat Surga ini bisa terus bersamai kita, bersahabat sampai ke surga insya Allah. Baik. Ini jadi begini. Ini kenapa Bu Tuti begini tampilannya? Coba deh Ustaz. Share ulang lagi Ustaz. Dokter Susi ya? Saya belum baik. Untuk materi hari ini sudah kelihatan belum? Jelas Ustaz. Sudah jelas ya? Sudah jelas. Baik, alhamdulillah. Baik Ibu dan Bapak sekalian, sahabat surga yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Mudah-mudahan lingkaran iman kita sore hari ini di akhir weekend untuk sejenak menawat hati, mengeja cinta, melingkar iman di taman surga. Allah catat menjadi bagian terbaik, tersempurna, dan bagian terindah dari amal soleh yang kita bangun bersama-sama di hari ini insya Allah. Dan semoga setiap silaturahmi kita dalam lingkaran iman setiap akhir pekan, semoga terus membersamakan kita penuh kebaikan di dunia, membersamakan kita penuh kebahagiaan sampai ke surga insya Allah. Baik. Hari ini kita akan bertaaruf dengan salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu indah, yaitu Allah Asy-Syahid. Allah Asy-Syahid. Dengan nama ini ada 3 kebaikan yang akan muncul di kehidupan kita Bapak Ibu sekalian bersama Allah Asy-Syahid. Kebaikan yang pertama, Ibu Bapak sekalian, kita merasa tenang bersama Allah. Kemudian kebaikan yang kedua, kita akan lebih ingin mengindahkan batiniah kita ya. Yang selama ini kita senantiasa fokus kepada lahiriah kita. Dan yang ketiga, kebaikan yang akan kita dapatkan dari nama Allah Asy-Syahid ini adalah bahwa kita akan senantiasa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Bapak Ibu, nama Allah Asy-Syahid
ini terulang di dalam Al-Quran di 18 ayat ya. Di 18 ayat. Itu. Waroda ismullah asyahid tamaniyata asyar marrah fil Qur'anil Karim. Jadi nama Allah asyahid itu diulang di dalam Al-Quran di 18 ayat ya. Ya insya Allah nanti beberapa ayatnya kita bedah di pertemuan sahabat surga sore hari ini. Secara bahasa Bapak Ibu asyahid itu yang menyaksikan ya. Allah yang maha menyaksikan. Dan karena dari syahida yashhadu, syahadatan syahidah syahada ya. Nanti kita cek Bapak Ibu sekalian. Itu syahada itu artinya secara bahasa menyaksikan. Makanya kenapa orang yang mati syahid atau kenapa orang yang meninggal di jalan Allah disebut dengan syahid ya. Kenapa orang yang yamutu fi sabilillah syahidan? Kenapa orang yang meninggal di jalan Allah disebut dengan syahid? Tadi arti syahid itu Bapak Ibu menyaksikan ya. Orang yang meninggal di jalan Allah itu disebut dengan syahid ya. Li'annahu yashhadulahu atau yushhadulahu bil jannah. Karena dia itu menyaksikan surga, kemudian dia menyaksikan bahwa dia terbebas dari api neraka, wa yusyahidul malaikah indal maut ya. Dan kematiannya pun disaksikan oleh para malaikat. Maka disebut dengan syahid. Karena orang yang mati di jalan Allah itu Bapak Ibu langsung menyaksikan surga, menyaksikan bahwa dia akan terbebas dari api neraka dan disaksikan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu penjelasan dari para ulama kenapa orang yang mati di jalan Allah yamutuna fi sabilillah itu disebut dengan syahid ya, orang yang mati syahid. Karena ketika di kematiannya dia menyaksikan surga, dia menyaksikan bahwa dia akan terbebas dari api neraka dan malaikat-malaikat Allah pun menyaksikan ketika dia meninggal itu. Maka disebut dengan syahid ya begitu. Kemudian Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk nama Allah Asy-Syahid yang terulang di dalam Al-Qur'an sebanyak 18 kali. Itu setidaknya memberikan 3 pengertian besar siapa Allah Asy-Syahid. Salam Bapak Ibu sekalian ya. Nama Allah Asy-Syahid yang terulang di dalam Al-Qur'an di 18 ayat itu memberikan 3 penjelasan besar kata para ulama. Pertama, misal Bapak Ibu sekalian, kata Imam Al-Juzaz rahimahullah, makna Allah Asy-Syahid itu al-hadir, yaitu Allah itu ada bersama kita. Ya. Asy-Syahid yang pertama maknanya al-hadir, yaitu Allah hadir dan ada bersama kita. Makanya Bapak Ibu suka ada istilah ya, alhamdulillah biwujudillah. Terima kasih, alhamdulillah karena adanya Allah dalam kehidupan kita. Alhamdulillah karena adanya Allah bersama kita. Alhamdulillah ala wujudillah. Kan Bapak Ibu sering ya kita mendengarkan kalimat begitu Bunda Marlina, ungkapan orang-orang Arab, alhamdulillah ala wujudillah. Alhamdulillah Allah ada bersama kita. Nah, itu ya. Jadi makna pertama syahid itu adalah hadir. Allah itu ada bersama kita. Ya. Dan kebalikan dari syahid, dari hadir itu goib Bapak Ibu. Itu tidak ada. Hadir itu ada, kemudian lawannya goib. Itu tidak ada. Makanya dalam hadis Bukhari, ya Bapak Ibu sekalian, Nabi mengatakan, liyuballighu syahid al-goib. Hendaklah yang hadir itu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ya. Ini makna pertama syahid, itu hadir. Kalau kita ini Bapak Ibu ngaji, ya, ini kan disebut hadir ya. Maka kata Nabi, liyuballighu syahid al-ghaib. Hendaklah yang hadir itu menyampaikan kepada yang tidak hadir, kepada yang gaib. Ya.
Jadi saya tanya kepada Bapak Ibu, kita punya tugas nggak setelah hadir di pengajian ini? Punya, berarti menyampaikannya lagi ya. Tugasnya apa, Bu Tuti? Menyampaikan kembali mungkin apa Ya, yang menyampaikan kembali mengamalkan, menyampaikan. ya. Jadi lihat asyahid yang hadir, al-ghaib kepada yang tidak hadir. Makanya setelah kita punya kewajiban bertolabul ilmi ya di sore kan dari Allah, sebagaimana Nabi mengatakan tolabul ilmi faridoh ala kulli muslim, bahwa belajar itu sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Tapi juga kita punya kewajiban yang kedua, kata Nabi, liyuballighu asyahid al-ghaib, hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Nah, tapi biasanya kita, Bapak dan Ibu, ketika menyampaikan kepada yang tidak hadir itu bukan ilmunya, tapi kadang fotonya. Coba Bapak Ibu, kalau kita habis pengajian ya di masjid di mana, yang kita share di media sosial itu ilmunya atau foto-fotonya? Nah, ini kita salah ya. Karena ada alasan. Ibu, kenapa setiap pengajian itu suka terus tuh di Facebook, di IG? Kan kata Nabi, liyuballighu asyahid al-ghaib. Hendak yang hadir untuk menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ilmunya, bukan foto-foto ibu nunggah jeblaknya, bukan. Nah, kebanyakan di kita mah ya, habis pengajian di TSM, yang di-share apa Bapak Ibu? Fotonya lagi belajar dan baksonya setelah kita ngaji kan gitu, di-share. Padahal sebetulnya yang harus kita share itu adalah apa yang kita terima ketika hadir, sampaikan kepada yang tidak hadir, yaitu ilmunya. Makanya alhamdulillah Dr. Susi ya, setiap kajian Sahabat Surga akhir pekan ini selalu men-share materinya, videonya ya di grup WA. Makanya jamaah yang saat ini belum masuk nomor WA-nya di grup Sahabat Surga, maka silakan tuliskan di message di ruang Zoom ini agar nanti kita masukkan ke dalam WA grup Sahabat Surga ya. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu sekalian, makna asyahid bagi Allah itu adalah hadir. Allah ada bersama kita. Bapak Ibu, Allah hadir, artinya ada bersama kita, itu maknanya dua. Ada makna umum, ada makna khusus Bapak Ibu. Ya. Saya ulang. Allah hadir bersama kita, itu maknanya bisa dua. Bisa makna umum, bisa makna khusus. Makna umumnya apa? Bapak Ibu coba lihat di Al-Hadid ayat 4. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dia bersamamu di mana saja kamu berada. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ini makna syahid yang pertama, itu hadir secara umum. Allah bersama kita di mana saja kita berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ini makna pertama Pak Ibu ya. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah Maha melihat dengan apa yang kamu kerjakan. Saya tanya kepada ibu dan bapak sekalian. Dengan kata Allah Maha melihat dengan apa yang kamu kerjakan, kira-kira memberikan pelajaran apa Bapak Ibu? Wallahu basirun bima ta'malun. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Itu memberikan pelajaran apa? Kita harus senantiasa hati-hati di dalam beramal ya. Karena Allah Maha melihat semuanya. Makanya kata Hasan Al-Basri, Bapak Ibu, boleh nggak kita bahas? Boleh. Kalau Allah tidak melihat. Boleh, tapi cari tempat yang Allah tidak lihat. Ini kira-kira ada nggak Teh Hani? Ada kan ya? Itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, karena Allah melihat bersama kita dimanapun kita berada, dan Allah Maha melihat semua amal kita, maka memberikan pelajaran kita harus hati-hati dalam beramal ya. Kenapa? Karena seluruh amal kita itu dibersamai Allah dan disaksikan oleh Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna umum ya. Yang pertama, Allah itu wahwakum ainama kuntum. Allah sama kalian dimanapun kalian berada. Ya. Namun makna khususnya Bapak Ibu sekalian, makna khususnya yang disebut dengan Allah bersama kita itu adalah Allah merawat kita, Allah melindungi kita, Allah menjaga kita, dan Allah menolong kita. Itu makna khusus. Contoh Bapak Ibu, mari kita lihat dalam Al-Quran. Nah Bapak Ibu, di surat An-Nahl 128. Kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang takwa dan orang-orang yang muhsin, berbuat kebaikan. Bapak Ibu, di ayat ini terjemahannya bersama. Tetapi yang disebut bersama di sini adalah Allah menjaga, Allah menolong, Allah melindungi orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Bukan sekedar Allah bersama. Kalau secara umum memang Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Tapi kebersamaan dengan orang bertakwa dan orang-orang senantiasa berbuat kebaikan, itu maksudnya menjaga, melindungi, menolong Bapak Ibu sekalian. Ya. Itu maksud dari Allah bersama kita secara khusus. Allah melindungi kita, Allah menjaga kita, Allah menolong kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita istiqomah dalam ketakwaan dan kebaikan, selalu ada sisi episode hidup kita yang betul-betul merasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Bapak pernah merasakan enggak? Nah, ini salah satunya Teh Fida, alhamdulillah ya Teh Fida juga mendapatkan umroh kedua kali ya, baru pulang umroh ketika itu ya. Masyaallah. Nah, ini salah satu pertolongan dari Allah, penjagaan dari Allah, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita senantiasa terus istiqomah dalam ketakwaan dan kebaikan. Artinya bukan Allah hanya bersama kita, tetapi akan menolong, menjaga dan merawat kita. Saya yakinlah Bapak dan Ibu di setiap dalam kisah hidup kita ya pernah merasakan episode ini, di mana ada urusan-urusan yang betul-betul merasa Allah itu tolong, itu kan? Allah itu mudahkan, Allah itu jaga Bapak Ibu sekalian. Itu yang disebut dengan Allah bersama orang-orang bertakwa dan yang berbuat kebaikan. Makanya Bapak Ibu kalau merasa ingin dijaga sama Allah, ingin dilindungi sama Allah, ingin ditolong sama Allah semasalah apapun yang sedang kita hadapi, maka teruslah istiqomah dalam ketakwaan dan muhsin, terus senantiasa berbuat kebaikan. Makanya Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, kalau di hidup kita seakan-akan tidak ada bantuan dari Allah, seakan-akan tidak ada perawatan, penjagaan, dan pertolongan dari Allah, boleh jadi disebabkan karena ketidakbaikan, ketakwaan kita, dan ketiadaan kebaikan kita dalam kehidupan itu. Ya, ini Bapak Ibu yang disebut dengan Allah bersama. Bukan sekedar membersamai, tetapi menjaga, merawat, dan menolong kita. Contoh Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat ayatnya kembali. Ini makna Allah bersama kita, makna khusus, makna umum Bu Tuti. Makna khusus ya. Baik. Bapak Ibu coba lihat di surah At-Taubah ayat 40. Ya. Di surah At-Taubah ayat 40. Ini kebersamaan Allah makna khusus. Ketika Nabi dan Abu Bakar di gua ya, di gua Thur dalam proses hijrah dari Mekah ke Madinah tanggal 28 Safar dan sampai ke Madinah itu tanggal 8 Rabiul Awal. Nabi itu Bapak Ibu sebelum berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah bersama Abu Bakar Siddiq itu sempat nginap dulu di sebuah gua bernama Gua Thur di Mekah ya selama 3 hari, malam Jumat, malam Sabtu dan malam Minggu. Ketika itu Abu Bakar khawatir, gelisah Bapak Ibu sekalian. Karena khawatir orang-orang Quraisy itu akan menangkap keduanya kan. Karena ketika itu kan orang-orang Quraisy sepakat
yang namanya Muhammad harus dibunuh. Kesepakatan itu mereka ikrarkan Bapak Ibu itu di sebuah gedung parlemen resmi bernama Darun Nadwah yang dihadiri oleh seluruh ketua-ketua kabilah sejazirah Arab ketika itu. Yang namanya Muhammad harus dibunuh. Sekalian ya. Itu Kepres, keputusan presiden ini kan dibikinnya resmi di gedung parlemen. Ketika namanya Darun Nadwah yang disepakati dan ditandatangani seluruh ketua kabilah-kabilah sejazirah Arab. Muhammad harus dibunuh. Bahkan dibikin sayembara. Siapa yang mendapatkan Muhammad baik hidup maupun mati, nanti dikasih hadiah itu. Wajar nggak Bapak Ibu Abu Bakar itu gelisah, resah, wajar nggak? Ketika bersembunyi dalam gua itu. Wajar, Ustadz. Wajar kan? Wajar. Tapi Nabi mengatakan apa? La tahzan, innallaha Ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Bersama di sini Bapak Ibu itu bukan sekedar ada, tapi jangan bersedih. Allah pasti menolong, menjaga, memelihara, dan melindungi kita. Itu disebut dengan kebersamaan khusus ya bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya saya tanya kepada Bapak Ibu, dengan dibikinnya sayembara untuk Rasulullah, kalau mendapatkannya dengan kasih hadiah, seluruh orang-orang mencari Muhammad untuk dibunuh. Allah menolong nggak ketika Rasulullah berada dalam gua itu? Menolong. Itu keyakinan Rasulullah. Wahai Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'an. Jangan sedih, Allah ada bersama kita untuk kita, merawat kita, menjaga kita, dan melindungi kita itu. Dan Allah tidak akan kecewakan hamba yang berharap kepadanya ini. Itu makna khusus Bapak Ibu tentang hadir. Allah itu ada bersama kita. Secara umum yang disebut ada itu ya ada kan bersama. Tetapi secara khusus ada itu adalah menjaga, melindungi, dan menolong. Rasulullah dan Abu Bakar, Bapak Ibu, ketika berlindung di Gua Tsur selama 3 hari, malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu itu selamat. Ya, dikejar orang-orang Quraisy yang ketika itu ingin membunuh Muhammad karena mereka ingin mendapat mati, menjaga keduanya. Maka Bapak Ibu sekalian, seindah apa penjagaan Allah dalam kehidupan kita berbanding lurus dengan seindah itulah ketakwaan kita kepada Allah. Ya, itu Bapak Ibu. Saya ulang ya. Sekuat apa ketakwaan kita kepada Allah, seindah itulah penjagaan Allah dalam kehidupan kita. Contoh Bapak Ibu, Nabi kan mengatakan kepada Ibnu Abbas ya, ya gulam muka kalimat, anak kecil, aku sampaikan kepada kamu beberapa kalimat. Apa kata Nabi? Ihfadillah yahfadka. Ya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Itu Bapak Ibu. Maka Allah akan menjagamu. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menjelaskan yang disebut dengan menjaga Allah itu adalah Bapak Ibu kita menjaga syariatnya. Artinya melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Apa yang disebut dengan Allah menjagamu? Allah menjaga kita Bapak Ibu dari kekecewaan, dari kesedihan, dari kegagalan, dari musibah ya. Bahkan Allah tuh menolong, melindungi dan menjaga kita itu. Makanya seindah apa ketaatan kita kepada Allah, maka seindah itulah penjagaan Allah dalam kehidupan kita. Allah bukan sekedar ada bersama kita, tetapi merawat, melindungi, menolong, dan menjaga. Siapa Bapak Ibu di antara kita yang tidak mau dijaga sama Allah? Ya. Kalau Allah sudah menjaga kita, Bapak Ibu, kita tidak mudah kecewa dan dikecewakan. Kalau Allah sudah merawat kita, kita tidak akan mudah terluka dan dilukai. Kalau Allah menolong kita, kita tidak akan mudah, Bapak Ibu sekalian, kena itulah tadi ya, banyak ujian seperti Rasulullah dalam gua diselamatkan, kan begitu ya, Masya Allah. Namun Bapak Ibu, kalau kita
ini teh asararudet gitu Hani ya, teh asararudet, asa banyak masalah, gitu. Asa banyak kecewa. Ini jangan-jangan kita kurang menjaga ketaatan kepada Allah. Karena seindah apa ketaatan kita kepada Allah, seindah itulah penjagaan Allah dalam kehidupan kita. Semoga semua sahabat surga yang hadir di sore hari ini dijaga, dirawat, dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Amin. Amin ya Rabbal. nah begitu. Mari kita lihat ayat kembali Bapak Ibu tentang kebersamaan Allah dalam makna khusus ya. Ini makna syahid yang pertama. Bapak Ibu coba kita lihat ini tentang kisah siapa? Ayo Bapak dan Ibu di ayat ini tentang kisah siapa? Nabi Musa dan Berdua, ini Firaun. ada berdua. Pergilah kamu Firaun berdua. Tentang siapa dengan Bapak Ibu sekalian? Nabi Musa Harun. dan Nabi Harun. Nabi Nabi Harun. Musa dan bestinya Bapak Ibu ya. Harun. Bestinya Harun. Iya betul kan? Kata Allah kepada Nabi Musa, idhaba, pergilah kalian berdua ila Fir'aun, kepada Fir'aun, innahu togo. Sesungguhnya dia sudah melampaui batas itu. Ya. Berarti memang Bapak Ibu, kita harus punya kewajiban berdakwah pada pemimpin-pemimpin yang kita tahu itu melampaui batas. Kita punya kewajiban untuk mengoreksinya. Kita punya kewajiban untuk menasihatinya kan? Sebagaimana yang Nabi yang Allah perintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, idhaba ila Fir'aun fa innahu togo. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu sudah melampaui batas. Faqula lahu, berbicara keduanya ya kepada Fir'aun. Mohon maaf. Berbicaralah kamu berdua kepada Fir'aun, kan kata Allah itu ya, qaulal layyina, ya, dengan perkataan yang lemah lembut, la'allahu yatadakkar, ya. Mudah-mudahan dia sadar, au yahsha, atau takut, begitu. Itu kata Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, dia sudah melampaui batas, kemudian berbicaralah dengan qaulan layyinan, dengan perkataan yang lembut, yatadakkaru au yahsha, mudah-mudahan dia itu sadar atau takut. Qala, Nabi Musa dan Nabi Harun berkata, Rabbana innana nakhafu. Keduanya berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami takut. Makanya kan Bapak Ibu, Nabi yang banyak menyebut takut dalam Al-Quran itu Nabi Musa ya. Ya. Kami takut. Makanya kalau Bapak Ibu nanti melihat kisah-kisah Nabi Musa di dalam Al-Quran itu beberapa kali beliau menyebut kata takut ya. Innana nakhafu, kami takut, ayafrutu alaina, au ayyadgha, ya. Mereka takut Firaun akan menyiksa kami ya, atau akan semakin melampaui batas gitu. Itu ketakutan Nabi Musa ketika disuruh oleh Allah untuk berbicara kepada Firaun. Takut itu. Qala, Allah mengatakan, la takhafa innani ma'akuma asma wa ara. Kata Allah, janganlah kamu berdua takut, sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Aku mendengar dan aku melihat. Bapak Ibu coba kita lihat. Apa yang disebut dengan kata Allah, wahai Musa, jangan takut, aku bersama kalian berdua. Maksudnya apa? Maksudnya apa Bapak Ibu? Dengan makna khusus yang kedua tadi. Maksudnya, wahai Musa jangan takut, aku akan menjagamu, aku akan menolongmu, aku akan merawatmu, kan begitu. Ya, aku mendengar dan melihat. Itu kalimat Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika disuruh untuk berdakwah kepada Fir'aun. Namun Nabi Musa mengatakan, innana nakhafu, kami takut. Itu ya. Kata Allah jangan takut, karena aku bersama kalian, maksudnya aku akan melindungi kalian. Aku akan tolong kalian Bapak Ibu. Itu perkataan Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Allah buktikan nggak Bapak Ibu pertolongannya itu? Ya. Mari kita lihat Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, Bapak Ibu sekalian, dikejar, mentok di Laut Merah kan? Kemudian kata orang-orang Bani Israel, wahai Musa, kita sudah terkalahkan ini.
Di belakangnya Fir'aun ngejar kita, di depan kita ada laut merah gitu. Kata Bani Israel, udah kita selesai. Kita done, kita selesai. Nah, gitu istilahnya. Coba apa kata Nabi Musa ketika itu? Qala kalla inna ma'iya rabbi. Bapak Ibu. Kata Nabi Musa, sekali-kali kita tidak akan tersusul karena Tuhanku bersertaku. Tapi makna kedua dari bersama itu apa Bapak Ibu? Karena Tuhanku bersamaku. Makna kedua tadi apa? Menjaga, terus menolong, terus melindungi. Allah buktikan nggak Bapak Ibu sekalian? Buktikan. Ya. Ternyata ketika Nabi Musa memukulkan tongkat ke lautan itu terbelah, Bapak Ibu. Nabi Musa selamat dengan Bani Israel, kemudian Fir'aun ditenggelamkan di laut itu. Lautan yang seharusnya menenggelamkan Musa dan memenangkan Fir'aun itu berubah menjadi menyelamatkan Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Itu Bapak Ibu kebersamaan Allah dengan orang-orang khusus. Menolong, menjaga, dan merawat. Ya. Makanya Ibu dan Bapak sekalian, kita ini lemah. Allah mengatakan innal insana khuliqa dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Bapak Ibu ya. Tapi dia akan memiliki kekuatan yang dahsyat ketika berlindung kepada Allah yang Maha Kuat. Bapak Ibu, Nabi Musa lemah, ya kan? Dikejar Fir'aun lemah itu berarti. Tetapi di depan adalah laut merah. Tetapi dia ketika menguatkan kebergantungannya kepada Allah memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Makanya ketika manusia yang lemah berlindung kepada Allah yang Maha Kuat, dia akan memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Betul? Bapak Ibu tahu Nabi Nuh? Itu ya. Nabi Nuh itu kan mengatakan kepada Allah itu, kita ini lemah gitu ya. Kita ini dihina, di apa gitu. Kata Allah itu, angkat tanganmu dan berdoa, kan begitu. Berlindung kepada Allah. Nabi Nuh yang lemah ketika meminta kekuatan dari Allah yang Maha Kuat, menghadirkan kekuatan yang sangat dahsyat Bapak Ibu. Turun banjir ya. Yang menenggelamkan semua daratan ketika itu. Nabi Ibrahim alaihissalam Bapak Ibu lemah, dimasukkan ke dalam api oleh Namrus, ya kan? Tapi ketika dia berlindung kepada Allah dan mengatakan apa Bapak Ibu? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Muncul kekuatan besar. Api jadi dingin dan tidak melukai Ibrahim Bapak Ibu. Maka kita itu manusia lemah. Tetapi akan memiliki kekuatan yang sangat dahsyat ketika berlindung kepada Allah yang Maha Kuat Bapak Ibu. Makanya kata Nabi, Bapak Ibu, wasta'in billah wala ta'ziz. Teruslah berlindung kepada Allah dan janganlah kamu lemah. Ya kan? Maka kelemahan ini akan berubah menjadi kekuatan yang sangat dahsyat ketika yang lemah ini berlindung kepada Allah yang Maha Kuat. Insyaallah. Maka Bapak Ibu, tidak ada mukmin yang lemah ya ketika dia berlindung kepada Allah yang Maha Kuat. Yang Maha Kuat. Nah ini Bapak dan Ibu ya, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sejauh apa kita dengan Allah, maka selemah itulah kita. Selemah itulah kita. Namun ketika kita terus berlindung kepada Allah yang Maha Kuat, kita hanya akan melihat betapa banyak kekuatan-kekuatan yang dahsyat yang Allah hadirkan di kehidupan kita. Bapak Ibu harus percayain. Kenapa? Allah Asy-Syahid. Karena Allah itu hadir bersama kita. Tidak hanya hadir bersama, tapi menjaga, merawat, melindungi, dan menolong kita. Bagaimana caranya Ustadz? Caranya adalah tadi, Bapak Ibu, istiqomahkan ketakwaan kita, perbanyak kebaikan kita. Maka lihatlah, kehidupan ini akan teramat menakjubkan. Karena di setiap episodenya, kita akan melihat bagaimana cara Allah bekerja untuk merawat, menjaga, menolong, dan memenangkan kita. Setuju Bapak Ibu? Coba angkat tangan di sini Bapak Ibu. Siapa yang tidak pernah merasa ditolong sama Allah? Ayo. Ada nggak sekalian? Ayo. Teh Fida, Teh Hani, Teh Dewi ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Itu apa?
Itu percaya dengan Allah tuh betapa banyak dalam episode kehidupan saya yang setiap episodenya itu betul-betul penuh keajaiban karena dijaga, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan saya takwa, enggak, enggak ya, saya tidak bilang begitu. Tetapi setiap kita pasti pernah merasakan episode-episode hidup yang begitu menakjubkan, di mana Allah itu terasa betul menjaga, menolong, melindungi kita itu ya di setiap urusan-urusan kita. Itu menunjukkan apa Bapak Ibu? Allah itu betul-betul ada hadir bersama kita. Dan kehadiran Allah bagi orang-orang bertakwa itu adalah perannya itu yaitu tadi menjaga, menolong dan memenangkan kita, memudahkan semua urusan-urusan kita. Kalau Bapak Ibu merasa seperti ini hidup itu ya, betapa melihat sisi banyak episode kehidupan kita yang teramat menakjubkan ketika bersama Allah, maka kita akan semakin semangat ingin terus mengistiqomahkan ketaatan kita kepada Allah ya. Sebagaimana pesan Nabi kepada tadi siapa? Ibnu Abbas, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Coba saya ingin melihat di message ya, di kolom ada nggak yang merasa tidak pernah dijaga sama Allah? Ini belum ada yang ini ya. Ada Bapak Ibu ya. Tapi kalau tadi Bapak Ibu kita merasa banyak masalah yang tidak kunjung menemukan solusi ya, banyak ujian yang tidak kunjung menemukan pertolongan, itu isyaratnya boleh jadi Bapak Ibu kita lemah ya, kebersamaan kita dengan Allah, kita lemah dalam ketaatan kita kepada Allah ya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena seindah itu ketaatan kita kepada Allah, seindah itu pula cara Allah bagaimana menjaga, melindungi dan menolong kita. Ya, maka manusia itu Bapak Ibu semakin jauh dari Allah akan semakin terasa lemah hidupnya itu ya. Namun tidak akan ada yang merasa lemah, walaupun kita ini tercipta lemah, ketika kita terus dekat dengan Allah yang maha kuat. Bagaimana Allah berikan keajaiban kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan tidak terbakar oleh api. Bagaimana cara Allah memberikan keajaiban kepada Nabi Nuh dengan hadirkannya banjir yang sangat besar. Bagaimana Allah memberikan kekuatan, keajaiban kepada Nabi Musa bisa membelah lautan. Maka seperti itu pula Allah akan memberikan keajaiban dalam kehidupan kita ketika kita terus mendekat kepada Allah. Saya akan sering sampaikan kepada Bapak Ibu ya, kisah-kisah yang Allah hadirkan di dalam Al-Quran, Tefida, itu semuanya kenangan, tapi harus jadi panduan kehidupan. Kenapa? Karena sejarah akan senantiasa terulang. Salam Bapak Ibu. Jadi ketika membaca Al-Quran tentang banyak kisah itu bukan seperti sedang membaca majalah Bobo Bapak Ibu ya. Bukan ya. Semua kisah yang Allah hadirkan di dalam Al-Quran semuanya kenangan tentang masa lalu, betul kan? Tapi harus menjadi panduan kehidupan kita. Karena sejarah dalam Al-Quran akan senantiasa terulang dalam kehidupan. Itu Bapak Ibu. Yanti itu Masya Allah ya, betul ya. Gitu. Ya Bapak Ibu sekalian. Maka keajaiban yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kepada Nabi Yunus alaihissalam, kepada Nabi Musa alaihissalam, kepada Nabi Muhammad alaihissalam dengan Abu Bakar tadi, kepada Nabi Yusuf alaihissalam, semua keajaiban-keajaiban yang Allah berikan sebagai bentuk pertolongannya kepada hamba-hamba solehnya akan terulang juga dalam kehidupan kita ketika kita memperbaiki kesolehan kita kepada Allah. Makanya apa kata Allah dalam surat At-Tolaq? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Terus perbaiki ketakwaan kita kepada Allah, maka kita akan melihat kehidupan kita ini teramat menakjubkan Bapak Ibu. Itu hebatnya kalau kita hidup bersama Allah. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu, ada nggak yang merasakan boring dengan hidup ini? Teh Fida, Teh Hani, boring gitu ya? Ada nggak sekali? Ustaz asa barosan gitu ya, asa kia-kia. Ada nggak Bapak Ibu sekalian yang merasa itu tuh cuma asa plet? Suka kadang ada berarti masih jauh mungkin terbesit tapi masih langsung istighfar. Oh, Masya Allah. Kalau hidup kita terasa membosankan, Bu,
terasa boring, ya, berarti hidup kita flat. Betul kan? Tidak ada riak-riak, tidak ada gelombang-gelombang kejutan itu. Tidak ada badai-badai keajaiban, Bapak Ibu. Ya kan? Makanya gitu boring, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu saya tanya, mana yang lebih enak? Bapak Ibu naik pesawat atau naik touring pakai motor? Ayo Bapak Ibu. Walaupun jamnya sama. Saya touring Bapak Ibu kemana gitu ya, 6 jam. Atau naik pesawat 6 jam. Kira-kira sama nggak perasaan kita? Beda pasti. Beda Bapak Ibu. Kalau naik pesawat tuh boring. Beda. Karena gitu Bapak Ibu nggak ada apa-apa gitu, kecuali sedikit ada turbulensi dikit lah itu. Tapi itu jarang kan gitu ya. Bapak Ibu apa namanya datar gitu, itu bosan Pak. Tapi Bapak Ibu kalau touring coba pakai motor, ya kan? Kita tuh asik. Kita ketemu tikungan, kan ketemu tanjakan, ketemu turunan Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, saya tuh Bapak Ibu turunan, saya tuh kalau turunan tuh ganteng, tapi kalau sudah tanjakan berubah lagi tuh. Turunan tanjakan. Kita ketemu lobang, ketemu apa. Jadi asik Bapak Ibu. Kenapa ada orang yang hidupnya bosan? Karena flat, tidak ada riak-riak kejutan, tidak ada gelombang-gelombang keajaiban. Kenapa itu terjadi? Dia tidak spesial ketaatannya kepada Allah. Makanya kalau orang tidak mengajaibkan ketaatannya, dia sedang merencanakan untuk tidak ada keajaiban dalam kehidupannya. Percaya Bapak Ibu sekalian. Ustadz, saya pengen banyak keajaiban. Ajaibkan ibadah kita sama Allah. Karena kehidupan kita mah penjelasan tentang kualitas ibadah, Bapak Ibu percaya itu. Ya. Kalau ingin hidup kita tidak biasa-biasa saja, maka mulailah hari ini ibadah pun tidak biasa-biasa. Ayo. Hebatkan ibadah kita, maka Allah akan menghebatkan kehidupan kita. Itu rumus Al-Quran. Fokuslah menghebatkan ibadah kita, biar Allah fokus menghebatkan kehidupan kita. Karena Allah syahid Bapak Ibu sekalian. Ustaz, tapi asa bosan kia-kia wae. Itu ya. Apalagi tanya Ustaz, tapi bosan hayang uih ka mana? Gitu. Dari dunia uih ka mana Bapak Ibu? Saya yakin Bapak Ibu, kalau orang merasa hidupnya gitu-gitu saja, saya yakin pasti ibadahnya juga gitu-gitu saja. Karena kalau ibadahnya begitu, hidupnya akan begini. Makanya ibadahnya jangan begitu agar hidup kita tidak begini. Karena gitu ya. Begono Ustaz. Nah begono ya udah. Bapak Ibu sekarang kita ini tantangan challenge. Mulai hari ini Bapak Ibu hebatkan ketaatannya sama Allah. Coba pelan-pelan Bapak Ibu kan melihat kehidupan kita teramat menakjubkan. Karena memang keajaiban dalam kehidupan itu dimulai dari kita menghebatkan ketaatan itu. Bapak Ibu akan di hari ini, ya. Karena itulah rumus Al-Quran. Baik, kita mulai yang ini baru pertama Bapak Ibu ya, tentang Allah Asy-Syahid. Makna yang pertama kata Syekh Ad-Dujjaz adalah Al-Hadir. Allah itu ada bersama kita. Ada di sini maknanya dua, ada umum, ada apa? Ada khusus. Kalau ada umum ya Allah ada bersama kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ada di mana saja kita berada, ya kan? Kalau makna khususnya Allah menjaga, Allah melindungi, Allah merawat, dan itu disebut dengan Allah bersama kita. Bagi siapa itu? Dalam Al-Quran, bagi orang-orang yang bertakwa dan bagi orang-orang yang muhsinun, orang-orang yang banyak berbuat kebaikan. Itu Bapak Ibu sekalian, ya. Makanya kalau hidup kita boring-boring saja, curiga ketakwaannya bermasalah dan tidak banyak kebaikan di situ. Gitu ya. Baik. Kita masuk yang kedua. Bapak Ibu, siapa Allah Asy-Syahid? Makna yang kedua. Tadi yang pertama apa Bu Tuti? Makna yang pertama Al-Hadir. Allah ada bersama kita. Sekarang siapa Allah Asy-Syahid? Makna yang kedua, yaitu innallaha alimul ghaibi wasyahadah. Bapak Ibu sekalian, ya. La yakhfa 'alaihi syai'un. Baik, kita lihat Bapak Ibu sekalian. Yaitu Allah yang mengetahui yang nampak dan yang tersembunyi, dan tidak ada yang tersembunyi sedikit sesuatu pun darinya. Itu Allah Asy-Syahid, makna yang pertama, yang kedua ini.
Allah alimul ghaibi wasyahadah. Allah yang maha mengetahui hal yang nampak dan yang tersembunyi. Dan demi Allah, tidak ada yang tersembunyi sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna kedua dari asyahid, Bapak Ibu. Mari kita lihat ayatnya. Al-An'am ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fid dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Masyaallah. Saya suka Bapak Ibu dengan ayat ini ya. Tidak ada sehelai daun pun yang jatuh, Bapak Ibu sekalian ya, di kegelapan malam, di hutan belantara itu. Illa ya'lamuha, kecuali Allah mengetahui. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala rabbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak ada yang jatuh sebutir biji pun di kegelapan malam. Tidak ada sesuatu yang basah, yang kering di hutan belantara dan di semua semesta ini. Kecuali Allah tahu semuanya. Baik. Masya Allah. Ya. Tidak ada daun yang jatuh. Tidak ada butiran yang jatuh. Tidak ada yang kering, yang basah di hutan belantara, di kegelapan malam. Kecuali Allah tahu semuanya. Karena Allah alimul ghaibi wasyahadah. Karena Allah mengetahui semua yang nampak dan semua yang tersembunyi. Makanya jangan pernah menyembunyikan sesuatu di hadapan Allah. Karena memang betul Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang tersembunyi. Saya tanya Bapak Ibu, apa yang Allah ketahui tentang kita? Allah akan tahu semua amal kita, baik amal yang nampak maupun yang tersembunyi di kedalaman hati kita. Allah tahu. Walaupun yang tersembunyi di kedalaman hati kita itu Bapak Ibu tidak akan pernah kita munculkan ke permukaan, tapi Allah tahu semua. Betul tidak Bapak Ibu sekalian? Allah tahu Bapak Ibu. Saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, selama ini mana yang paling kita rawat? Yang nampak atau yang tersembunyi di hati kita? Apa yang di hati kita? Lahiriah kita atau batiniah kita? Mana yang paling kita rawat selama ini? Bapak Ibu. Ini batiniah, lahiriah ya. Lahiriah, kan? Lahiriah Bapak Ibu sekalian. Padahal Allah tahu kita sedang suudzon. Allah tahu kita sedang hasud. Allah tahu kita sedang sombong. Allah tahu kita sedang iri. Allah tahu kita sedang benci sama seseorang. Allah tahu kita sedang curiga. Allah tahu semua Bapak Ibu sekalian. Dan yang akan selamat nanti di akhirat adalah qalbin salim. Hati yang sama sekali tidak ada keburukan Bapak Ibu. Allah tahu itu. Allah tidak hanya lihat sholat kita, ketaatan kita, ngaji kita, pakai mukena kita, tehani semua. Tapi juga Allah tahu apa yang terbersit di kedalaman hati kita ini. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Ada orang Bapak Ibu sekalian, ada orang yang penampilan luarnya itu mempesona, tapi batiniahnya memprihatinkan. Allah tahu itu. Saradi begini ya Bapak sekalian. Kan tehani begitu ya, luarannya mah penuh pesona, dalaman hatinya penuh duka dan derita. Allah tahu sekalian ya. Makanya apa kata Abu Bakar Siddiq, Bapak? Kata Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab itu batiniahnya lebih indah daripada lahiriahnya. Itu adalah kesan Abu Bakar kepada Umar bin Khattab. Coba Ibu, tahu nggak siapa Umar bin Khattab itu? Sahabat yang paling keren Bapak Ibu. Banyak dari kejeniusan itu melahirkan syariat, keputusan Nabi itu. Karena sangat jenius sekali. Bagaimana dia membebaskan negara-negara untuk memperluas Islam, apa itu tangan Umar bin Khattab. Kalau Bapak Ibu coba lihat ya di sini, di atas ya. Salah seorang pakar sejarawan bernama Dr. Ali As-Salabi ya, Bu Prof. Endah, itu kalau menulis kisah-kisah
biografi sahabat-sahabat yang lain itu standar. Ya paling 400 lembar ya, 100 lembar. Tapi kalau nulis Umar bin Khattab itu bisa berkali-kali lipat tebalnya. Karena Umar bin Khattab itu keren banget Bapak dalam sejarah Islam itu. Tapi kata Abu Bakar, batiniahnya lebih good, lebih cantik, lebih indah daripada luarannya. Bapak Ibu di sini, mana yang lebih indah? Luarannya atau batiniahnya? Luarannya, Ustaz. Luar Ada dalam. gitu ya? Mudah-mudahan ya, kalau di sini kelihatan luar dalamnya indah. Karena ada orang yang dia ngaji, dia sholat, dia tilawat, tapi di sininya sombong, takabur, benci sama orang, suudon sama orang, hasud sama orang, ya kan? Suudon sama Allah. Ada yang begitu. Allah tahu semua Bapak Ibu sekalian. Makanya jangan pernah menyembunyikan apapun di hati ini di hadapan Allah. Allah tahu semuanya. Ya. Bapak Ibu ketika ibadah, Allah tahu niatnya. Ikhlas atau tidak, Allah tahu semuanya itu. Kenapa asy-syahid alimul ghaibi wasyahadah. Allah tahu semuanya. Makanya Bapak Ibu saya tanya, siapakah nanti orang yang paling lama hisabannya di akhirat? Yang paling lama, kan hisaban ada banyak ya. Yang paling lama hisaban di akhirat adalah orang yang ibadah, tapi niatnya yura'un nas, ingin dilihat manusia. Nanti Bapak Ibu, kan setiap hari amal kita banyak kan? Pasti ada niatnya enggak di amal itu? Ada, Ustaz. Dan Allah tahu semuanya. Dan Allah tidak akan pernah bisa dibohong. Makanya nanti Bapak Ibu di akhirat, mungkin ada jutaan amal kita yang Allah bohongkan itu. Kenapa? Salah niat. Gitu. Ibu kenapa sering tahajud, Ustaz, supaya glowing? Bu, kenapa sering saum Daud supaya turun berat badan? Itu hati-hati. Kenapa? Allah tahu semuanya. Aduh, Masya Allah ya. Kalau sudah begini Bapak Ibu, pelajaran yang bisa kita petik Bu Tuti adalah kita akan semangat mengindahkan batiniah kita sebagaimana kita selama ini semangat mengindahkan lahiriah kita. Betul? Apa kata ulama? Al-akhta al-kabir. Kesalahan besar manusia itu adalah selalu mengindahkan lahiriahnya tetapi membiarkan batiniahnya, hatinya berantakan. Itu disebut dengan al-akhta al-kabir. Kesalahan terbesar kita itu adalah selalu mengindahkan lahiriah kita, penampilan kita, tetapi membiarkan hati kita berantakan. Allah tahu Bapak Ibu ya tentang semuanya. Betul? Masya Allah. Saya tanya kepada Bapak Ibu, CCTV kan canggih, Tehani ya. CCTV Bapak Ibu semua gerak manusia itu akan kelihatan oleh CCTV. Tapi ada nggak yang tidak ketangkap oleh CCTV? Ada nggak? Ada. Apa itu? Batin. Itu Bapak Ibu, itu nggak bisa ditangkap oleh CCTV. Tapi Allah kecanggihan dalam mengawasi kita, syahid itu lebih hebat daripada CCTV. Kenapa? Karena Allah tidak hanya mengetahui lahiriah kita, tetapi Allah pun maha mengetahui lintasan-lintasan di kedalaman perasaan kita. Mana yang baik, mana yang buruk. Allah tahu semuanya. Ini itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Bahkan kata Rasulullah, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa suwarikum. Innallaha la yanzuru ma fi qulubikum. Allah tidak melihat rupa dan lahiriah kalian, tetapi Allah melihat apa yang ada di hati kalian. Nah ini Bapak Ibu, mari kita lihat ayatnya. Ini tadabbur ya, tadabbur ayat. Ibu dan Bapak dirahmati Allah, mari kita lihat ayat surat An-Nisa ayat 1. Yang sering Bapak Ibu dengarkan ayat ini ketika datang ke acara 1. Lamaran, 2. Persiapan pernikahan, yang ketiga ijab kabul. Ayat ini selalu ada. Ya, saya yakin Bapak Ibu sudah hafal ayat ini. An-Nisa ayat 1 ya. Karena sering kita dengarkan ketika ada yang lamaran, ketika ada persiapan pernikahan, tausiah persiapan pernikahan, bahkan ketika ijab kabul. Ayat ini selalu muncul. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah
wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan ujungnya innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah menjaga dan mengawasimu. Baik Bapak Ibu sekalian, saya tanya. Ayat ini berbicara masalah apa Bapak Ibu? Satu, masalah pernikahan Bapak Ibu ya. Yang kedua, masalah arham, itu masalah silaturahmi, masalah circle. Kemudian ditutup dengan kata innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah atas kalian Maha mengawasi. Pertanyaannya Bapak Ibu. Pertanyaannya. Kenapa ketika Allah berbicara masalah pernikahan, setelah itu berbicara masalah arham, masalah persaudaraan, persahabatan, ditutup dengan kata innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah atas kalian Maha mengawasimu. Kira-kira kenapa? Saya tanya, saya jawab biar cepat Bapak Ibu. Sudah jam 5 lebih ya Bu Tuti. Bapak Ibu. Satu, tadi bicara apa? Pernikahan. Ya. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Itu bab pernikahan. Kemudian Allah mengatakan wattaqullaha allati tasaaluna bihi wal arham. Allah bicara masalah persaudaraan, persahabatan, besti-bestian, circle-circlean. Kemudian Allah mengatakan innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah atas kalian Maha mengawasi. Ayo Bapak. Baik, saya akan jelaskan Bapak. Tidak ada hubungan terdekat manusia itu kecuali pasangan, betul kan? Yang kedua adalah tadi arham, kerabat, persaudaraan apa itu ya, sila dengan saudara keluarga besar atau bestian. Itu hubungan-hubungan terdekat di antara manusia, betul Bu Tuti? Pertanyaannya, bisa nggak dengan orang-orang terdekat itu kita masih menyimpan rahasia? Bisa. Sangat bisa. Bisa-bisa Ustaz. Bisa. Betul. Dengan orang terdekat saja kita bisa menyimpan Ustaz. rahasia. Betul. Supaya tidak ada dusta di antara kita, makanya turun Masya ayat. Allah. Sebetulnya saya pengen bilang begitu Bu Reni, tapi sudah didahului ya. Bapak Ibu, dalam pernikahan boleh jadi suami istri bisa menyimpan berjuta rahasia yang tidak terungkap sepanjang pernikahan, betul kan? Dalam persaudaraan dengan keluarga besar, dalam persahabatan pun banyak yang kita menyimpan banyak rahasia yang tidak terungkapkan, betul Bapak Ibu? Kita ngewa ya Kak Bibi, ngewa Kak Uwa, kita ngewa Kak Pot. Itu ada yang kayak begitu, dirahasiakan semuanya. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Tetapi Allah tahu semuanya. Allah tahu. Hati kita sedang ngewa ke paman, hati kita sedang benci ke ini. Allah tahu semuanya. Dan hati seperti itulah yang tidak akan pernah ke surga itu. Karena Allah mengatakan surga disebut dengan Darussalam. Rumahnya kedamaian. Rumahnya apa? Rumahnya salam. Artinya tidak ada yang masuk ke sana kecuali orang-orang yang hatinya salam, penuh dengan kebaikan, kebersihan. Kalau ada keburukan di hati ini, tak akan pernah ke surga. Allah tahu tentang kualitas rumah tangga kita, Allah tahu tentang kualitas persaudaraan kita dan keluarga besar, Allah pun tahu tentang kualitas persahabatan kita. Ketika kita banyak menyimpan rahasia-rahasia buruk, Allah tahu semuanya. Maka betul kata Bu Reni, tidak boleh ada dusta di antara kita. Karena Allah tahu semuanya, sekalian, betul kan? Itulah hikmah kenapa ketika Allah sudah berbicara masalah pernikahan dan arham, tutup dengan innallaha kana 'alaikum raqiba. Boleh jadi bersama pasangan kita bisa menyimpan berjuta rahasia. Boleh jadi bersama saudara kita, bahkan persahabatan kita Bu Tuti, kita bisa menyimpan berjuta rahasia. Tapi Allah tahu semuanya. Betul kan? Maka ujungnya adalah kalimat Ibu Reni. Tidak boleh ada dusta di antara kita. Kenapa asyahid? Karena Allah tahu. Bapak Ibu sekalian ya. Ini Bu Tuti makna yang keberapa?
Makna yang Kedua. dua ya. Baik, karena waktu Bapak Ibu ya, kita langsung ke makna terakhir dari Allah Asy-Syahid. Bapak Ibu, ini makna Allah yang terakhir dari Asy-Syahid ya. Kita lanjutkan karena sudah jam 5:15. Tadi yang pertama, siapa Allah Asy-Syahid? Allah yang hadir bersama kita. Hadir di sini maknanya dua, makna umum, makna khusus ya. Yang kedua, siapa Allah Asy-Syahid? Alimul ghaibi wasyahadah. Allah yang maha mengetahui semua yang nampak dan yang tersembunyi, Bu Tehani. Terakhir, siapa Allah Asy-Syahid? Yaitu innallaha huwa syahid ala af'alil ibad wa aqwalihim wa yatajalla dzalika yaumil qiyamah inda muhasabatihim. Allah yang mengetahui semua perbuatan hambanya ya, baik perbuatannya, baik perkataannya Bapak Ibu, dan Allah akan menjadi saksi atas semuanya itu kelak ketika dihisab Bapak Ibu sekalian, untuk takrir ahwalihim, untuk menegaskan bahwa tidak ada saksi yang terkuat kelak ketika di akhirat, ketika amal kita dihisab, kecuali siapa Bapak Ibu? Allah. Makanya Bapak Ibu, Allah itu menyaksikan dan akan bersaksi tentang perbuatan kita kelak di akhirat. Gitu. Ya, baik. Salam Bapak Ibu ya. Ini yang ketiga. Allah menyaksikan nggak semua perbuatan kita, semua perkataan kita? Menyaksikan. Dan di akhirat ketika amal kita dihisab, Allah itu jadi saksinya. Coba Ibu. Kira-kira ada nggak yang bisa kita apa namanya, kalau saksi itu di apa, Bu? Kalau Allah sudah jadi saksi, ada yang bisa kita ingkari nanti Bapak Ibu? Ada. Kamu pernah begini kan? Kamu pernah begitu kan? Itu harus bohong ya. Kamu telah berbuat begini loh. Kamu telah berbuat itu loh. Kamu telah berbuat ini. Allah yang disaksinya Bapak Ibu sekalian. Dan ketika Allah bersaksi, semuanya tidak ada yang bisa kita ingkari. Dan saksi Allah kelak di akhirat itulah yang akan mengantarkan apa kita ke surga atau ke neraka. Kan nanti Bu Tuti ya, kulit kita jadi saksi, tangan kita jadi saksi, kaki kita jadi saksi, ya kan? Kemudian Bapak Ibu, pasangan kita jadi saksi di hadapan Allah. Tapi saksi terkuat ketika itu, ketika amal kita dihisab, siapa Bapak Ibu? Allah. Siapa? Allah. Dan kita tidak bisa mengingkari apa yang Allah, ketika Allah bersaksi tentang kita itu di akhirat. Kamu sudah begini kan? Kamu sudah begitu kan? Kamu telah begini kan? Itu harus bohorinya begitu. Kita hanya bisa jawab apa Bapak Ibu, kata Nabi? Naam, naam, naam. Iya, iya, iya. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengkat dan mengingkari kesaksian Allah tentang kita kelak di akhirat. Itu Bapak Ibu yang disebut dengan Allah Asy-Syahid. Ya. Di dunia Allah menyaksikan semua amal kita, di akhirat Allah bersaksi tentang semua perbuatan kita. Dengan saksi Allah nanti itu memberatkan kita terbebas dari penjara. Kenapa jadi pengadilan ya? Dengan kesaksian Allah itu sangat menentukan apakah kita ke surga atau ke neraka. Semuanya sangat bergantung kepada persaksian Allah. Makanya Bapak Ibu, ketika Allah bersaksi tentang semua perbuatan kita kelak di akhirat, biarkanlah saksi-saksi Allah itulah yang mengantarkan kita semakin pantas menjadi ahli surga. Ustadz, kumaha caranya? Sibukkan kita dengan ketaatan. Kulit akan bersaksi tentang kebaikan kita. Waktu akan bersaksi tentang kebaikan kita. Pasangan kita akan bersaksi tentang kebaikan kita. Semoga Bapak Ibu, ketika pasangan kita bersaksi di hadapan Allah kelak di akhirat, semua yang dia ceritakan tentang kita adalah semua kebaikan-kebaikan kita, semua cerita yang mengantarkan kita ke surga itu. Amin. Jangan sampai ketika pasangan kita bersaksi tentang kita di hadapan Allah, ya Allah, si eta mah tepatas ke surga ya Allah. Abi mah apal modal. Itu sekali aja. Kata pasangan kita teh, ya Allah, abi mah terang dia tuh modal aku mah. Jangan Bapak Ibu sekalian.
Makanya kalau Bapak Ibu sholat, antara sholat wajib dan sholat sunnah, cok bergeser tempatnya, kata Nabi. Kenapa? Biarkan jejak-jejak tanah yang kita tapaki dalam ketaatan, semuanya akan bersaksi di hadapan Allah kelak di akhirat. Tentang kelak di cinta. Ya, Bapak Ibu nggak bisa apa-apa. Kenapa? Karena tidak ada saksi-saksi yang diragukan ketika itu. Apalagi kalau saksinya adalah Allah. Bapak Ibu coba lihat di dalam surat Yasin, mulut kita akan ngomong nggak kelak di akhirat? Makanya kita nggak bisa berdusta kan? Ketika Allah tanya, kamu pernah berbuat begini kan? Yang jawab siapa? Badan kita, tangan kita, kaki kita, kata Allah dalam surat Yasin itu. Bukan mulut. Kalau mulut yang menjawab, kita bisa beralasan kan, Bu Tuti? Kata Allah, kamu pernah berbuat itu kan? Kata kita, betul ya Allah. Tapi itu tuh salah paham. Begini ceritanya. Kita nggak bisa begitu. Ya. Aduh, Ibu dan Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Saat di dunia Bapak Ibu ketika kita berbuat, kulit kita diam, tangan kita diam, kaki kita diam, semuanya diam, waktu diam Bapak Ibu. Tapi demi Allah, kelak di akhirat semuanya akan bersaksi di hadapan Allah tentang siapa kita. Yang saksi-saksi itu akan memperberat apakah kita ke neraka atau ke surga. Dan saksi terbesar untuk semua amal kita adalah Allah Asy-Syahid, Bu Tuti. Allah menyaksikan perbuatan kita di dunia dan akan mengesahkan semua perbuatan itu di akhirat. Semoga Bapak Ibu ketika semua saksi yang akan tentang kita kelak di akhirat termasuk Allah, semua saksi-saksi itu adalah tentang bagaimana kebaikan-kebaikan kita yang mengantarkan kita memperberat timbangan surga kita. Ya. Amin ya Bang. Sekarang inilah makna syahid dari bahasan para ulama. Satu, Allah Maha hadir dalam hidup kita. Yang kedua, Allah Maha mengetahui hal yang gaib dan hal yang nampak di kehidupan ini. Dan yang ketiga, Allah yang menyaksikan semua amal kita di dunia dan akan bersaksi tentang semua amal itu kelak di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu ketika bersaksi tentang kita di akhirat, semua tentang aktivitas ketaatan, kebaikan, ketakwaan dan kesolehan kita insyaallah ya. Semoga kita menjadi ahli surga. Bu Tuti, ini saya sampaikan, saya kembalikan kepada Bu Tuti. Wallahu a'lam bishawab. Mangga. Baik, Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khair Ustaz atas paparan yang disampaikan. Materi ini mudah-mudahan menjadi hidayah buat kita semua Bapak Ibu sekalian. Insyaallah Ustaz. Ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilakan atau mau berdiskusi. Mungkin satu pertanyaan saja Ustaz ya karena waktu menjelang maghrib. Enggak, Tuti mungkin iya sebelum pertanyaan Bu Tuti, Tuti Mas. mungkin dari Prof Enda ada yang mau Mohon, disampaikan gitu ya sebagai guru kita, mangga silakan. Mohon. Atau Dr. Wedi yang sedang perjalanan, mangga. Atau mangga Bapak Ibu. Prof Dedi. Prof Enda. Terima kasih Pak Dedi. Kita jadi mudah-mudahan kajian ini mengingatkan semua bahwa dalam bertindak sehari-hari, melakukan apapun, selalu ada Allah di samping kita. Dan tentu saja pada saat kita sedang terpuruk, jangan terlalu terpuruk, kita selalu yakin bahwa Allah namanya menjaga dan menolong kita. Semakin kita maka buruk
Mungkin kita semua sudah pernah mengalami seperti yang Pak Dedi tadi tanyakan ya. Pada saat kita terpuruk, siapa sih yang menolong kita? Hanya satu ya, hanya Allah yang bisa menolong kita. Demikian Pak Masya Dedi Allah, dari saya. Terima Bu Prof, kasih. Masya Allah, Prof Endah. Jazakallah, ilmunya sangat luar biasa sore hari ini, Bu Prof. Sehat berkah selalu, Bu Prof. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu Tuti, kita sudah dapat pencerahan juga dari Prof Endah ya, Alhamdulillah. Enggak, silakan Bu Tuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang raise hand, Teh Rini, mangga Teh, dipersilahkan. Terin, iya. enggak, Terin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terin, sehat selalu ya. Alhamdulillah, amin. Ustaz juga. Amin. Ustaz, ya Allah, sangat sangat menggetarkan sekali kajiannya. Ustaz, apakah permintaan maaf kita misalnya kepada orang-orang yang pernah kita sakiti bisa menghapus persaksian buruk kelak di hari akhir, atau bahkan Allah hapus persaksian buruk nanti dari Allah tentang kita, bagaimana gitu ya? Ya, betul. Gitu aja. Betul, Terin, jazakillah khair, semoga sehat berkah selalu. Allah memberikan keistiqomahan dalam ketaatan, memberikan taufik buat Terin, keluarga besar, dan kita semua insya Allah ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini kajiannya di Allah Al-Ghafur, Al-Ghafir, Al-Ghafar, Al-Afu ya. Sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa tidak akan pernah ada yang dipertanyakan dan disaksikan sebuah kesalahan yang sudah termaafkan di dunia. Semuanya bersih ya, begitu. Bahkan ketika Allah berbicara masalah, ketika Nabi berbicara masalah doa di ujung Ramadan ya, Terin, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, hadis riwayat Imam Tirmidzi, sebagaimana disampaikan oleh saya itu betul-betul menghapus jejak-jejak catatan itu. Catatan itu hilang kan? Ya, jadi tidak akan pernah lagi pertanyaan terkait bab itu. Begitu ya. Tidak ada pertanyaan terkait bab kesalahan-kesalahan yang buat bersih. Seakan-akan kalau kata Yahya bin Ar-Razi, "Ka'annaka lam tuhti." Seakan-akan Anda tidak pernah berbuat salah itu. Ketika kesalahan kita sudah termaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Tehrin, begitu ya. Ka'annaka lam tuhti, seakan-akan Anda tidak pernah bersalah. Maka tidak ada persaksian tentang sebuah kesalahan, tidak ada pertanyaan tentang sebuah kealfaan yang sudah termaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Tehrin, Aisyah kan mengatakan bahwa Nabi itu di sebagian sholatnya mengatakan Allahumma hasibni hisaba yasira. Ya Allah, hisablah aku dan hisaban yang ringan. Yang disebut dengan hisaban yang ringan ini, Bapak Ibu sekalian, kata seluruh ulama termasuk Ibnu Katsir, Allah memperlihatkan amal kita, namun tidak ditanya, langsung Allah maafkan semuanya. Apa kata Allah? Pergilah kamu ke surga. Jadi Tehrin, hisaban yang ringan itu hanya al-ard, hanya ditampakkan, langsung ditutup dan dimaafkan, tidak ditanya satu persatu. Itu kalau kita sudah mendapatkan hisab yasira. Ini kalau Allah sudah mengampuni kita di bab Al-Ghafur, Al-Ghafar, Al-Ghafir ya, begitu. Jadi kesimpulannya dengan nama-nama Allah ini, sesuatu yang sudah istahallahu, yang sudah terselesaikan di dunia, tidak akan diperkarakan di akhirat. Nah, itu Tehrin ya. Saya ulang. Sesuatu yang sudah terselesaikan di dunia tidak akan terperkarakan di akhirat. Maka Bapak Ibu, jangan pernah membawa perkara ke akhirat. Selesaikan di dunia. Bagaimana caranya? Saling memaafkan, saling menghalalkan, saling meridokan. Minta maaf kepada Allah. Biarlah semua itu urusan selesai di dunia, agar Allah tidak perkarakan kelak di akhirat. Termasuk Tehrin, persaksian tentang kealfaan yang sudah termaafkan, tidak akan pernah ada lagi kelak di akhirat. Bahkan kalau kita lihat di surat Allah mengganti, ya kan? Ketika kita meminta taubat kepada Allah, bertobat, Terin, Allah mengganti keburukan kita dengan kebaikan. Jadi pertobatan itu bukan sekedar menghapus Bu Hani, tetapi juga mengganti keburukan dengan kebaikan. Coba yang ini. Kan pemahaman kita, Bapak Ibu sekalian, memaafkan itu kan atau meminta taubat itu kan membersihkan dosa, betul kan? Tidak. Bapak Ibu coba lihat bagaimana cara Allah mengampuni dosa kita
seperti gelas yang kotor. Kita bersihkan kotoran di gelas itu. Setelah bersih, dituangkan madu ke dalamnya. Yang tersisa di gelas ini, kotoran, bersih atau madu? Apa itu? Madu kan? Seperti itulah cara Allah menerima tobat kita dan mengampuni dosa kita. Bukan bersih, tetapi keburukan itu diganti jadi kebaikan. Seperti gelas yang kotor, dibersihkan, setelah bersih dituangkan madu ke dalamnya. Maka yang tersisa itu cuma madu di dalam gelas ini. Bukan bersih, bukan kotor, tapi ada madunya. Artinya, orang yang sudah dimaafkan oleh Allah bukan bersih dari dosa, tetapi dia penuh kebaikan. Itu Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Bahkan mungkin mudah-mudahan Tehrin, kalau kita sudah saling memaafkan dan kalau kita sudah saling dimaafkan oleh Allah, justru ketika catatan-catatan itu semua penuh kebaikan, saksi-saksi pun di hadapan Allah pun cerita tentang kebaikan. Karena tidak ada cerita tentang keburukan yang dibawa ke akhirat ketika kita sudah selesai di dunia ini. Dan itulah Allah sampaikan ya ketika kita mengkaji tentang Al-Ghafir, Al-Ghafur, Al-Ghafar, dan Al-Afu ya, termasuk At-Tawab yang sudah kita sampaikan di kajian-kajian sebelumnya. Itu Tehrin ya. Na'am wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair Ustaz. Ustaz, Afwan. ini teh di kolom chatnya ada pertanyaan satu aja Ustaz. Punten. Boleh? Bapak Ibu, ini sekali lagi bagi yang belum men-share nomor WA ya, silakan share di grup di message. Dan nanti Dokter Susi ya akan memasukkan nomor WA Bapak dan Ibu di grup grup ya Sahabat Surga. Nanti setiap hari kita akan dapat kajian-kajian dari Ustaz Eko ya, Insya Allah tentang tawasul bil haq, informasi kajian dan lain sebagainya. Kita Insya Allah akan mudah-mudahan bisa bersahabat sampai ke surga. Bu Tuti, mangga terakhir. Ustaz dari Umi Lela. Ustaz mau bertanya bagaimana cara meluruskan niat kita supaya terhindar dari riya, ujub. Baik. Umi semoga sehat selalu ya. Sudah lama tidak bersua. Mudah-mudahan senantiasa istiqomah Umi Lela, senantiasa dalam taufik Allah, kita juga semua insya Allah. Salam baktos Umi buat seluruh saudara-saudara kita di Rumah Sakit Al-Islam. Tapi semampu Umi ya. Jangan memaksakan semua disapa gitu. Jadi berat memberatkan. Yang pertama, bagaimana supaya kita bisa, Bapak Ibu ya, supaya kita bisa istiqomah dalam keikhlasan. Yang pertama, ma'rifatullah. Terus kita kenali Allah. Ya. Semakin kita kenal Umi, semakin jatuh cinta, semakin indah di hati kita semakin tidak butuh dan pengakuan yang lain. Ini yang pertama. Orang-orang yang tidak bagus ma'rifatullahnya selalu akan mudah untuk tidak ikhlas di dalam beramal itu. Kalau kita sudah ma'rifatullah Umi ya, semakin dalam mengenal Allah, semakin hanyut dengan keindahannya, semakin hanyut dengan cintanya kepada kita, semakin hanyut dengan segala kebaikan-kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Itu akan hanyut semuanya, sehingga sampai ke titik kita nggak butuh lagi apapun selain Allah. Itu pasti begitu. Yang kedua Umi, bagaimana cara kita bisa istiqomah dalam keikhlasan dalam beramal? Bapak Ibu, at-taksir bil amal. Kita menuduh bahwa amal kita belum bagus. Kita berfokus sibuk Umi bahwa amal kita belum bagus, bahwa amal kita belum sempurna, bahwa amal kita masih banyak salah. Berfokus begitu sehingga kita sama sekali tidak punya kesempatan ingin dipuji orang gitu. Ya. Nggak ada kesempatan ingin. Yang penting kita fokus kepada at-taksir bil amal. Kita menuduh amal kita masih berantakan. Kita menuduh amal kita masih belum keren ya. Sehingga ketika begitu, konsentrasi kita hanya ingin memperbaiki amal, kan, bukan ingin memperlihatkan amal kepada yang lain. Ya. Karena di zaman ini tuh, Umi ya, banyak orang yang membantu dua malaikat ya dengan mencatat kebaikan di media sosial. Ini sekarang tuh ya. Jadi banyak hamba Allah yang membantu malaikat untuk mencatatkan amalnya di media sosial. Ya. Sampai nuliskan di grup, di status WA. Jangan dulu telepon karena sedang di rakaat kedua. Sekalian gitu ya. Nah ya sekalian ya. Yang terakhir
Ini banyak ya Umi, tapi saya sampaikan yang besar-besar saja ya. Yang terakhir adalah apa itu? Tadkiratul maut. Kita ingat kematian, setelah mati kita akan dihisab oleh Allah, dan setelah dihisab itu kita akan kemana? Ke surga atau ke neraka. Fokus dengan kematian, dengan segala fase kehidupan setelah kematian, Umi, kita akan fokus dengan terus merapikan amal kita tanpa ingin dilihat oleh manusia. Contoh begini, saya tanya Bapak Ibu, berapa orang yang ingat kematian kita di hari pertama kematian kita? Banyak. Hari kedua sudah mulai berkurang. Hari ketiga sudah mulai berkurang. Bahkan orang sudah lupa dengan kita di hari-hari awal-awal kematian kita. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Mungkin hari pertama banyak yang ingat, oh meninggal. Hari kedua sudah banyak yang lupa nggak? Orang sudah sibuk dengan dunia masing-masing. Hari ketiga, hari keempat, boleh jadi belum seminggu orang sudah lupa dengan kita. Betul? Lalu buat apa kita mati-matian mengejar sanjungan dari mereka? Buat apa? Karena di hari kematian kita, Bapak Ibu sekalian, akan banyak orang sudah melupakan kita. Buat apa kita mati-matian mengejar sanjungan mereka? Ketika kematian kita, mereka cepat melupakan kita. Siapa yang akan terus bersama kita? Yang akan bersaksi tentang kebaikan kita kelak di akhirat? Allah. Sudah fokus aja. Amal kita hanya ingin cerita kita dan Allah saja. Itu ini yang paling tiga yang paling besar. Sisanya nanti banyak Umi ya. Tapi itu cuma turunan saja. Yang besar cuma ini. Satu, terus kenali Allah. Yang kedua, tuduh amal kita masih belum bagus. Yang ketiga, terus ingat kematian, hari hisab, dan kehidupan setelah kematian. Semua ini akan menjaga dalam keikhlasan dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu Umi ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Jazakumullah khair Ustaz atas jawaban dari yang bertanya. Ya. Ustaz, karena sudah jelang maghrib, mangga ditutup dengan tekumnya atau ditutup dengan doa juga. Persilakan. Samarinya ya. Baik Bapak Ibu, inti dari kajian kita hari ini adalah yang pertama, terus kita istiqomahkan, terus mendekat kepada Allah, terus berlindung kepada Allah yang Maha Kuat, terus perbaiki ketaatan kita, kata Prof. Endah. Jadi, maka Allah akan terus bersama kita dalam artian menjaga, menolong, merawat, dan memberikan perlindungan kepada kita. Kalau sudah begitu, hidup kita akan terasa penuh dengan keajaiban. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita harus pandai menjaga batiniah kita. Sebagaimana selama ini kita pun fokus menjaga lahiriah kita. Ya. Karena ternyata Allah itu tidak hanya melihat aktivitas kita, tetapi juga melihat dan tahu lintasan-lintasan apa yang ada di dalam hati kita. Baik buruknya Allah Maha tahu semuanya. Dan ternyata amal kita sangat bergantung kepada apa yang ada di hati kita. Innamal a'malu binniyat. Yang terakhir tentu saja adalah Bapak